Regu penyelamat dari Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor Tambora, Jakarta Barat berhasil mengeluarkan pasangan suami istri yang terjebak dalam bangunan rukonya yang runtuh. Kedua korban selamat dari puing-puing reruntuhan berupa baja ringan dan genteng. Pasalnya musibah tersebut terjadi pada dini hari saat pemilik rumah tidur di kamar. Sementara bangunan bagian yang runtuh di ruang depan toko. Proses penyelamatan anggota keluarga ini berlangsung selama 30 menit. Menurut keterangan warga setempat, saat bangunan runtuh, terdengar suara keras hingga membangunkan para tetangga. Dugaan sementara langit-langit bangunan ini roboh akibat ambruknya atap bangunan kosong yang berada di sebelah rumah. Kayak semacam dari kayu, gitu. Terus tiba-tiba langsung keluar debu. Bunyi kenceng banget. Iya, yang pas langit-langit yang atasnya, yang pas gentingnya. Jadi kronologisnya ini dari bangunan sebelah, bangunan luar, tembok roboh akhirnya mengenai kanopi sehingga terjadi kerubuhan. Sehingga korban sulit untuk keluar. Demi keselamatan, penghuni rumah diminta mengungsi sementara waktu. Area kedatangan dan pengecekan dokumen di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dikerubuti ribuan penumpang yang baru tiba dari luar negeri pada Minggu sore. Para penumpang mengantre pengecekan paspor serta pengecekan tes PCR sebagai salah satu syarat masuk ke Indonesia. Berdasarkan data pihak Bandara Soekarno-Hatta, terdapat 33 penerbangan yang membawa lebih dari 6.000 penumpang dari luar negeri. Termasuk diantaranya jamaah umroh yang tiba dari Arab Saudi. Petugas keamanan bandara yang dibantu TNI Polri diturunkan untuk menjaga ketertiban ribuan penumpang. Diduga penumpukan ribuan penumpang terjadi karena sistem pengecekan komputer di imigrasi yang error. Akibatnya penumpang menunggu antrean lebih dari 2 jam di area kedatangan internasional Terminal 3. Berapa lama Pak di dalam itu Pak? Sekitar 3 jaman. 3 jaman ya? 3 jaman. Apa sih yang menjadi kendalanya Pak? Kendalanya untuk pengecekan di imigrasi itu katanya error. Di imigrasi atau memang yang pas di sistem apa tuh Pak? Di imigrasinya mau ngecek paspornya ini katanya error sehingga macet di situ berjam-jam. Saat ini para pelaku perjalanan dari luar negeri tidak lagi wajib melakukan karantina saat tiba di Indonesia. Ironis, hanya karena merasa tidak mampu memberikan air susu ibu, seorang ibu tega mengakhiri hidup bayinya. Tragisnya pemirsa, pelaku tega membuang darah dagingnya itu ke sumur. Seperti yang sudah-sudah, alasan kemiskinan kembali menjadi penyebab ibu membunuh anaknya. Pemirsa, selain kasus pembunuhan tadi, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Aksi sweeping penumpang oleh organisasi angkutan darat atau Organda Sofivi Kota Tidore, Kepulauan berujung bentrok. Massa dari kedua pihak saling menyerang sehingga polisi terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan. Ratusan sopir dari organisasi angkutan darat Organda Sofivi dan masyarakat Dusun Leleo, Desa Aketobololo, Kecamatan Oba Tengah terlibat bentrok. Kedua kubu saling lempar batu di jalan lintas Sofivi Payaheweda. Bentrokan ratusan sopir dari Organda Sofivi dan masyarakat Dusun Leleo diduga terjadi ketika para sopir Organda Sofivi melakukan sweeping kendaraan dari Kabupaten Halmahera Tengah. Bahkan para sopir Organda Sofivi juga melakukan sweeping terhadap penumpang speedboat di Pelabuhan Leleo yang hendak ke Tidore, Pulauan. Merasa kesal dengan sikap para sopir Organda, masyarakat Dusun Leleo yang berada di lokasi pelabuhan langsung menyerang para sopir Organda hingga terjadi bentrok. Namun hal ini dapat kita
amankan dan situasi juga cepat kembali aman dan kondusif dengan hadirnya Bapak Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan yang memberikan penegasan kepada kedua pihak bahwasannya Pemda Kota Tidore Kepulauan akan mengambil sikap untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah lama terjadi dan akan disampaikan ke provinsi agar perekonomian termasuk juga kegiatan dari Organda Sofifi maupun Weda ini bisa berjalan dengan baik ke depannya. Sementara Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan yang terjun ke lokasi kejadian meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan aksi yang dilakukan oleh para sopir Organda Sofifi. Aksi bentrok antara Organda dan warga Leleo akhirnya dapat dibubarkan setelah aparat TNI dan Polri membubarkan dengan tembakan peringatan ke udara. Aksi heroik Satpam salah satu mal yang ada di Kota Medan berhasil menggagalkan pencurian sepeda motor. Satpam mengejar pelaku menggunakan sepeda motor dan berhasil menangkapnya. Pelaku pencurian sepeda motor di salah satu mal yang berada di Jalan Gatot Subroto, Medan, babak belur. Usai tertangkap Satpam Pusat Perbelanjaan, kemudian dihakimi massa. Saat beraksi, dua pelaku berboncengan sepeda motor serta memakai atribut ojek online. Melihat korbannya lengah, pelaku menjebol kunci sepeda motor Matic yang diparkir di luar pusat perbelanjaan. Satpam Pusat Perbelanjaan yang mengetahui pencurian motor kemudian mengejar bersama pemilik motor. Saat dikejar, pelaku terjatuh akibat menabrak pengendara motor lainnya. Tidak maling, Bang. Tidak maling ke arah pos security. Jadi langsung spontan lah, Bang. Mengejar sama kakak itu. Abang naik sepeda motor abang ngejar abang? Iya, Bang. Iya. Pelaku beserta barang bukti sepeda motor kini sudah diserahkan pihak keamanan mal ke Polsek Medan Baru. Seorang pria tiba-tiba mengamuk dan menganiaya adik sepupu dan bayinya yang masih 4 bulan di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Korban dan bayinya kini kritis hingga harus dirawat intensif di Pontianak. Sementara pelaku yang babak belur sudah ditahan namun belum bisa diminta keterangannya. Pemuda bernama Rais ini babak belur usai diamuk warga di Dusun Layar Desa Agak, Sebagi, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Warga terpaksa mengikat Rais di batang pohon lantaran mengamuk dan menganiaya Nina, adik sepupu dan bayinya yang masih berusia 4 bulan. Nina yang tergeletak bersimbah darah dan tak sadarkan diri bersama bayinya kemudian ditolong warga menggunakan mobil bak terbuka. Karena kondisinya kritis, korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso di Kota Pontianak. Suami korban tak tahu kenapa kakak sepupunya tega menganiaya istri dan anaknya karena saat kejadian sedang pergi bekerja. Sedang di dalam rumah, di rumah kan, sedang ayunkan anak saya. Nah, terus dia datang dari belakang. Pelaku datang dari belakang? Nah, pelaku datang dari belakang langsung menebaskan parang ke anak saya, ke arah anak saya sebenarnya tujuannya. Jadi karena istri saya anak saya tuh kan melindungilah begitu, kenalah istri saya, kena tangannya ke TKP. Jadi kita langsung mengamankan pelaku yang saat itu pelaku juga sedang dihadang oleh warga. Kemudian kita amankan dan kita bawa ke Polsek Sebanggi untuk kita mintai pertanggungjawaban hukum yang berlaku. Saat ini pelaku sudah ditahan di Polsek Sebanggi. Polisi belum bisa meminta keterangan lantaran kondisinya juga babak belur akibat dihakimi warga hingga harus menunggu kondisinya pulih. Sementara korban dan bayinya masih dirawat di rumah sakit dan kondisinya masih kritis. Korban akan dioperasi karena luka sabetan senjata tajam di tubuh, namun harus menunggu korban sembuh dari COVID-19.
Masih dari Kalimantan, pemirsa, polisi mengungkap kasus duel maut antar ipar di Samarinda, Kalimantan Timur. Pembunuhan dipicu sakit hati pelaku terhadap korban yang kerap melontarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati. Aparat Polresta Samarinda mengungkap kasus pembunuhan antar ipar yang terjadi di Jalan Adam Malik 2 Samarinda, Kalimantan Timur. Korban Fadilah tewas dengan 35 luka tusukan di sekujur tubuh. Kepada polisi, pelaku Bambang yang merupakan kakak ipar korban tega membunuh adik iparnya lantaran sakit hati dengan kata-kata korban yang kerap menyinggung perasaan pelaku. Dari hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan sejumlah saksi, diketahui pelaku seorang diri membunuh korban. Pelaku dikenakan pasal tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Motifnya adalah sakit hati, ya. Jadi hubungan antara pelaku dengan korban ini adalah kakak ipar dan adik ipar. Jadi memang korban selama ini dianggap oleh pelaku telah menyampaikan kata-kata yang kasar, kemudian menyinggung perasaan, padahal mereka adalah saudara yang tinggal dalam satu rumah. Sebelumnya warga Jalan Adam Malik 2 Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur dihebohkan dengan perkelahian antar ipar. Warga tidak berani melerai lantaran takut ikut menjadi korban. Pelaku bernama Bambang membunuh adik iparnya Fadilah menggunakan senjata tajam. Jasad korban ditemukan tewas mengenaskan di dapur rumah. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit. Februari lalu, seorang pemuda di Tuban, Jawa Timur menganiaya pamannya hingga tewas. Pemicunya sepele, pelaku marah, korban membuang bangkai ayam ke perkarangan rumahnya. Warga desa Tegalrejo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur geger dengan tewasnya Tani, pria 65 tahun di pekarangan rumahnya. Tani meregang nyawa di tangan keponakannya Hartono usia 42 tahun yang tinggal bersebelahan rumah. Pembunuhan ini berawal saat Hartono mendapati Tani membuang bangkai ayam peliharaannya ke pekarangan rumah pelaku. Karena kesal, pelaku membalas dengan melempar kembali bangkai ayam ke rumah korban. Keduanya terlibat cekcok yang berujung pelaku menganiaya korban menggunakan senjata tajam yang sedang digunakan untuk mencari pakan sapi. Pelaku meninggalkan korban yang tergeletak bersimbah darah di pekarangan. Korban yang ditolong warga menghembuskan nafas terakhirnya di rumahnya lantaran kehilangan banyak darah akibat luka sabetan senjata tajam di perut dan kepala. Pelaku dengan korban ini masih ada hubungan keluarga. Jadi permasalahannya ini sebetulnya permasalahan sepele, tapi karena spontanitas akhirnya terjadi kejadian pembunuhan ini. Korban ini ayam. Jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Dr. Kusuma Tuban untuk diotopsi sebelum diserahkan kembali ke keluarga untuk dimakamkan. Sementara pelaku ditangkap di rumahnya usai kejadian tanpa perlawanan. Pelaku mengaku spontan menganiaya pamannya lantaran tidak bisa menahan emosi dituduh telah meracuni ayamnya. Tadi saya ambil pucukan buat pakan sapi. Tiba-tiba saya dihantam sama bangkai ayam, tapi saya masih diam aja. Mungkin balik saya pikir saya yang ngeracuni atau yang membunuh ayam itu tadi. Nah lepas itu saya masih diam. Meski mengaku menyesal, namun akibat perbuatannya yang menghilangkan nyawa pamannya, Hartono kini mendekam di sel tahanan Polsek Merak Kurak. Kasusnya dilimpahkan ke Polres Tuban untuk proses hukum lebih lanjut. Seorang keponakan di Katingan, Kalimantan Tengah ditangkap usai membunuh pamannya saat tengah tidur bersama anak dan istrinya. Pelaku sakit hati, kerap dilecehkan dan dihina di depan keluarga besar. Aparat Satreskrim Polres Katingan, Kalimantan Tengah terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara beberapa kali saat mengetahui warga berusaha menghakimi seorang pelaku pembunuhan. Petugas harus berjibaku mengevakuasi pelaku dari jeratan warga yang geram dengan aksinya.
Pelaku akhirnya digelandang ke Polres Katingan guna pemeriksaan lanjutan. Diketahui pelaku ditangkap lantaran telah membunuh seorang pedagang bakso yang tak lain pamannya sendiri. Kepada petugas, pelaku mengaku aksi pembunuhan dilakukan saat korban tengah tidur bersama anak dan istrinya di depan televisi. Korban dianiaya dengan senjata tajam hingga tewas di lokasi kejadian. Motif pembunuhan terjadi lantaran pelaku sakit hati karena sering dilecehkan dan dihina korban. Korban sering melecehkan atau menghina si keponakan. Itu akhirnya keponakan merasa tertekan dan merasa dibenci oleh keluarga. Sehingga muncullah ada niat-niat untuk menghabisi pamannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus mendekam di jeruji besi penjara Polres Katingan dan dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun. Pemirsa, konflik di lingkungan keluarga tentu saja bisa terjadi, namun penyelesaiannya jangan menggunakan kekerasan, bahkan hingga menghilangkan nyawa. Selesaikanlah masalah dengan kepala dingin karena keluarga merupakan tempat kita kembali atau tempat kita mendapatkan hangatnya kebersamaan sesungguhnya. Ironis, hanya karena merasa tidak mampu memberikan air susu ibu, seorang ibu tega mengakhiri hidup bayinya. Sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.